Welcome to my channel. Delapan hari lagi kita akan menghadapi Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia round ketiga dari grup C, di mana kita semua tahu Martin Paes dan kawan-kawan akan meladeni tantangan dari Socceroos di Sydney Football Stadium tanggal 20 Maret dan dilanjutkan menghadapi Bahrain 25 Maret di Gelora Bung Karno. Nah, gue seperti biasa aja akan mengupdate soal perkembangan dari internal tim nasional kita, baik juga dari eksternal. Nanti gue akan singgung juga soal dari Bahrain ya, yang menemui Menpora dan menitipkan pesan-pesannya seperti apa, nanti kita akan bahas. Jadi gue akan mulai soal supporter. Ini penting ya, karena kita semua tahu selama ini di balik kesuksesan dari Garuda ini juga ada peran dari supporter, dari kalian, dari gua, dari kita semua, baik mulai dari Qatar, dari Jeddah, dari China dan lain-lain dalam menyukseskan tim nasional kita sampai saat ini ada di peringkat 3 di grup C. Nah, tentunya ada satu berita yang mungkin agak kurang mengenakan. Ini sebenarnya sudah tercium dalam 2 bulan terakhir ya, dari supporter yang mencoba untuk datang langsung ke Australia menyambangi timnas menghadapi Australia nanti, tapi ternyata banyak yang mengalami kendala visa sampai ya kita lah dengan teman-teman itu membuat satu grup untuk mengakomodir permasalahan itu ya, sampai kita bawa advisor atau ahli lah soal pervisaan untuk membuat atau meninggikan potensi para fans yang ingin ke Australia itu aman begitu visanya. Tapi ternyata juga banyak yang berguguran, bahkan ada yang ngurus atau nge-apply 2 bahkan sampai 3 kali masih gagal juga. Padahal ya duitnya itu setahu gue bukan sedikit, bukan 100-200 juta, bahkan sampai miliaran begitu ya. Tapi ya kita nggak ngerti, dan ini juga sudah gue sampaikan ke PSSI ya, tapi nggak bisa apa-apa ya. Kita semua tahu itu adalah prerogatifnya Australia, kedutaan besar Australia, dan ini membuat kalau gue hitungan kasar ada ratusan, gue rasa ya, kurang lebih ratusannya pun nggak tahu berapa supporter Indonesia yang batal terbang ke Australia, padahal sebagian besar dari mereka ini sudah membeli tiket nonton. Nah, makanya nanti karena ada sebagian juga yang akhirnya ngasih ke gua, dan gue bilang ya udah kita bikin giveaway aja. Nah, jadi nanti di akhir video ini gua akan bikin quiz ya, berhadiah tiket nonton ke Australia, tiket nontonnya aja ya, bukan termasuk flightnya dan akomodasinya, hanya tiket nonton. Siapa tahu kalian butuh tiket, udah ada visa atau belum ada kepengen nonton, tapi begitu ada tiket menonton, nah nanti gua akan bikin kuisnya. Jadi intinya banyak supporter dari Indonesia yang mau ke Australia itu batal gara-gara masalah visa. Tapi jangan lagi kalian menghujat ya, ini hanya informasi yang mau gue sampaikan ke kalian supaya juga teman-teman tahu begitu banyak animo dan juga militansi dari fans kita yang mencoba untuk hadir ke ke Australia, tapi memang belum jodohnya lah, dan mudah-mudahan nanti bisa nonton di Bahrain ya selang 5 hari. Nah, itu pertama dari soal supporter yang terancam. Yang kedua adalah gue juga mau ngasih tahu, dalam waktu dekat gue akan segera terbang ke Australia, dan tentunya seperti biasa gue akan memberikan eksklusif buat kalian semua. Nggak usah membership, nggak usah bayar-bayar, pokoknya bebas aja, baik yang yang subscriber mau nggak subscriber, pokoknya bebas. Nanti gue akan sajikan ke kalian reportase dari lapangan. Gue akan nge-vlog juga sekali-sekali. Gue juga akan meliput di luar sepak bola juga biar nggak terlalu bosen ya, karena bola terus ya, Dean James lah bek kiri, bek kanan, Yakob Sayuri nggak dipanggil, ini kan dipanggil, kadang-kadang bosan juga. Nah, nanti gue akan sajikan ke kalian yang berbeda, yang nggak mungkin ada di mana-mana ya, kuliner, yang mungkin budaya, yang sedikit kultur juga di sana, supaya kita juga bisa tambah wawasannya. Jadi sekalian nonton bola, sekalian nambah wawasan. Jadi gue akan berusaha untuk sedikit memperluas coveragenya saat nanti di sana, supaya ya konten ini bisa bermanfaat lah untuk kita sama-sama menambah insight kita ya soal apapun itu. Oke, itu soal live reaction. Jadi nanti ya sampai dengan mudah-mudahan latihan juga aman semua, hari H udah pasti. Jadi suasananya juga seperti apa, tentunya juga update para pemain. Seperti Kevin Dix juga kita masih belum terima official statementnya apakah yang bersangkutan cedera atau enggak, karena ini penting ya, pemain salah satu pemain yang punya grade A dalam mengawal tentunya sisi kanan pertahanan kita. Bisa saja sih dia dimain di CB kiri, CB kanan, bahkan DM juga bisa. Tapi kita tentunya berharap Kevin Dix juga segera pulih ya, karena ini penting banget nih dalam skema Patrick Kluivert dalam mencoba paling nggak mencuri 1 poin dari Sydney Football Stadium. Next ya, sebelum nanti kita kuis di momen terakhir soal alih federasi. Nah, ini terus terang
belum ada info apapun soal alih federasi, belum ada konfirmasi yang firm soal proses ini. Memang ini tidak gampang. Sudah pindah warga negara, iya. Kalau nggak salah 2 hari lalu ya kalian semua tahu kan. Tapi itu baru dia jadi warga negara Indonesia, belum jadi warga negara PSSI, kasarnya seperti itu. Jadi dia masih warga negara KNVB. Secara kenegaraan dia sudah jadi warga negara Indonesia, tapi secara kebolaan dia masih KNVB. Nah ini yang sedang diproses dalam 1-2 hari terakhir ini. Jadi dikirim berkas-berkasnya ke FIFA untuk kemudian diresmikan begitu ya, menjadi anggota PSSI seperti itu. Nah kalau alih federasi ini selesai, maka masih ada deadline besok. Nah ini biasanya sih kalau kita lihat dari pattern-pattern sebelumnya nih, federasi ini selalu last minute. Bahkan kita masih ingat Martin Paes ya, kasus Martin Paes itu malah dia bisa main itu H-1 sebelum menghadapi Saudi. Gue masih ingat di ruang konferensi pers, setelah waktu itu Sintayong sama Jay Itses mimpin konferensi pers, begitu selesai tangtong di WhatsApp, Martin Paes bisa main, kok bisa tiba-tiba. Nah mungkin ini juga seperti itu, masih ada waktu sekitar 24 jam karena besok adalah deadline store nama ke AFC, sehingga kita berharap dalam 24 jam ini ada kejutan. Nah biasanya kan begitu tuh. Yang pasti kita sangat memerlukan tenaga dari 3 pemain ini. Setelah Ole Romli sudah masuk di batch terakhir ini menjadi warga negara Indonesia dan juga warga PSSI, kita akan menunggu. Semoga Joao Pelupesi, Dan James dan juga Emil Laudero bisa segera diproses alih federasi dan di store nama itu. Jadi memang ini berkejaran dengan waktu. Yang pasti peran dari mereka dalam mendebalkan kekuatan kita di 2 laga nanti ini sangat penting. Nah last but not least, ini mungkin yang kalian tunggu-tunggu. Jadi gue padat merayap aja soal kuis. Nah kuisnya ini berhadiah 2 tiket nonton di Australia, tiket nonton Australia dan Indonesia tanggal 20 Maret nanti, bukan tiket pesawat, bukan tiket hotel ya, hanya tiket nonton. Jadi terserah kalian mau dapat itu mau kalian apain terserah, mau buat nonton atau kalian mau jual lagi terserah. Ini tiketnya mahal punya nih, kalau nggak salah satunya itu harganya sekitar hampir 1 juta ya. Nah gampang aja. Kalian nanti gue pin di kolom komentar, kalian tinggalkan komen kalian soal racikan formasi dan strategi pelatih Patrick Kluivert di laga menghadapi Australia. Ya boleh, terserah. Boleh juga kalian membahas soal lawannya, karena lawannya begini kita akan begini segala macam. Nah nanti memang ini agak sedikit subjektif ya. Artinya ini kan gak ada ukuran numerik, bukan kayak kepastian misalnya nebak formation benar atau salah itu udah firm. Tapi nanti gue akan lihat dari kedalaman preferensi, dari kemudian penjabaran dari analisa dan argumennya. Nanti kalian bisa lihat juga lah, biasanya nih cenderung dapat like yang banyak, itu akan gue menangkan 2 pemenang. Jadi kita belajar jangan cuman bisanya memaki-maki, menghujat, tapi belajar juga untuk mengekspresikan pemikiran kita dalam bentuk tulisan yang runtun dan baik. Nah, jadi sekaligus kita sama-sama berlatih, dan 2 pemenang akan gue pilih dalam waktu satu hari ini. Besok gue akan pilih secepat mungkin lah ya 2 pemenang itu untuk mendapatkan 2 tiket yang diberikan oleh teman gua, ini saudara gua juga, subscriber channel Bung Harapa juga, yaitu Bang Aron Pardede. Nah jadi terima kasih buat Bang Aron, dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mengikuti channel gua. Semoga kalian selalu dinaungi kesehatan, dan buat yang berpuasa semoga dilancarkan sampai dengan hari kemenangan. Terima kasih teman-teman, dan adios.